Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Oke Nanda, sebelum kita mulai belajar, baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Siap, Bro. Doa sebelum belajar mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke Nanda, Bapak memeriksa kehadiran Anda. Adrian Ferry ada? Ya, Pak. Agung Riyadi. Ya, Pak. Oke Nanda, materi kita untuk pertemuan kali ini itu tentang operasi aritmatika dan logika dalam bahasa pemrograman. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu cara pengetahuannya peserta didik mampu menelaah lebih dalam operasi aritmatika dan logika dalam bahasa pemrograman. Kemudian peserta didik dapat mengembangkan operasi aritmatika dan logika dalam bahasa pemrograman. Untuk keterampilannya, peserta didik dapat membuat program sederhana tentang operasi aritmatika dan logika. Sebelum lebih lanjut kita membahas tentang materi kita sekarang, yaitu tentang operator aritmatika dan logika dalam bahasa pemrograman, ada baiknya kita flashback dulu materi kita sebelumnya, yaitu tentang masih ingat tipe data? Apa saja jenis tipe datanya? Siapa yang bisa menyebutkan? Tipe data bilang bulat atau integer. Oke, bagus. Selanjutnya, untuk memperkuat materi kita tentang operator aritmatika dan logika ini, silakan Anda semuanya searching cari materi tentang operator. Bagaimana Anda sudah searching materi tadi? Ya, sekarang coba perhatikan ke depan. Oke, sebelum kita lebih jauh mempelajari tentang operator aritmatika dan logika ini, kita harus tahu dulu apa itu operator. Adalah pengendali operasi yang akan dilakukan pada beberapa operan sehingga membentuk sebuah ekspresi. Nah, ini contohnya ada pada ekspresi. Jadi X tambah Y itu merupakan sebuah ekspresi. Nah, dari contoh di depan X tambah Y ini, dari contoh di depan X tambah Y, operatornya yang mana? Sebagai operator aritmatikanya adalah tanda tambah. Berarti tanda tambah itu merupakan operator. Yang sebagai operannya yang mana? X dan Y. Jadi operannya itu X dan Y. X tambah Y berarti operan digabungkan dengan operator itu disebut ekspresi. Ya, jadi di sana ekspresi itu apa? Terdapat operan dan operator. Ekspresi itu apabila ada minimal dua buah operan ditambah operatornya. Nah, operatornya sini adalah tanda tambah. Jadi operator itu merupakan simbol atau lambang. Untuk operator yang biasa digunakan dalam pemrograman, salah satunya adalah C++. Yang pertama itu adalah operator aritmatika. Operator ini membentuk perhitungan aritmatik. Aritmatik itu adalah salah satu cabang ilmu matematika. Kedua, operan dari operasi aritmatik ini dapat berupa nilai integer. Apa integer tadi? Bilangan bulat. Ya. Dan atau real atau pecahan. Nah, ini lambangnya operator aritmatika. Ada tanda tambah, tanda apa lagi? Tanda kurang. Selanjutnya tanda kali, bagi, dan modulo atau sisa hasil bagi. Nah, dari lambang ini tingkatan yang lebih tinggi itu yang mana? Tingkatan yang mana? Kalau tambah dengan kurang itu sama. Tingkatannya sama ya. Kalau kali dengan bagi sama ya. Nah, sekarang kalau kali dengan tambah, mana yang lebih tinggi? Apa ini? Tingkatannya kali. Jadi kalau misalnya berjumpa sebuah ekspresi yang menggunakan operator kali dan tambah, berarti yang kita dahulukan yang mana? Ya, yang kali terlebih dahulu. Misalnya 3 tambah 2 dikali 5. Berapa hasilnya? 3 tambah 2 kali 5. 13. Nah, berarti kita dahulukan 2 kali 5 kita dahulukan. Karena tingkatan operatornya lebih tinggi kali dibanding tambah. Ya, betul. Berarti jawabannya adalah 13. Selanjutnya itu tentang operator logika. Operator logika adalah operator yang digunakan untuk dikombinasikan hasil ekspresi mengandung operator relasional. Nah, ini ada 3 contoh di depan, yaitu logika N atau dan ya.
Lambangnya kalau dalam pemrograman C++, logika N itu adalah lambang ini. Lambang ampersand 2 buah. Kemudian untuk OR ini lambangnya. Untuk NOT itu tanda seru. Nah, yang ini kita pakai dalam pembuatan program. Oke, yang ketiga itu operator pembanding, merupakan operator dari operator logika yang menggunakan untuk membandingkan dua buah nilai. Yaitu lambangnya seperti yang terlihat di depan, tandanya lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, tidak sama dengan, sama dengan. Jadi lambang itu. Ini contohnya. Kalau misalnya contoh 5 besar dari 4, apa hasilnya? Apakah 5 besar dari 4? Iya, berarti kalau iya itu true. Kalau di hasil pemrogramnya itu adalah tanda 1. Jadi kalau iya itu adalah tandanya 1. Kalau false tandanya angkanya adalah 0. Jadi di sini akan tampil bilangan biner. Bilangan biner masih ingat? Bilangan 1 dan 0. Bilangan 0 dan 1 ya. Itu aja. Jadi kalau iya dia akan muncul 1. Kalau tidak atau false itu akan muncul 0. Ini Bapak tampilkan sebuah program yang menerapkan operator aritmatika. Nah, kita pakai feedernya iStream. Perintahnya yang kita gunakan itu cout. Kalau iStream pasti banyak coutnya. Di sini kita menggunakan operator aritmatika dalam bahasa C. Di sini ada dua variabel, variabel A, variabel B. Variabel A nilainya berapa? 20, variabel B 10. Ya, 10. Jadi dalam pemrograman ini variabel yang dua tadi yang sudah ada nilai tadi kita masukkan ke dalam penjumlahan, pengurangan, perkalian ataupun pembagian. Nah, contoh program depan silahkan Anda buat di komputernya masing-masing. Operator aritmatika yang bagus. Coba ganti dengan tanda ya. Oke, Anda semuanya apakah sudah selesai membuat program tadi? Oke. Bagus. Bapak minta salah satu siswa ya, satu dari Anda untuk mempresentasikan hasil yang sudah dia buat kepada Anda yang itu yang Febrina untuk bisa mempresentasikan hasil. Baiklah, saya Febrina Rewita akan mempresentasikan program yang saya buat dengan aplikasi C++. Inilah hasil program yang saya buat. Nilai A sama dengan 20, nilai B sama dengan 10, A tambah B 30, A kurang B 10. Demikianlah presentasi dari teman Anda, Febrina Rewita. Nah, kita beri aplaus terhadap beliau yang telah untuk memperkuat pemahaman kita tentang materi kita hari ini. Mari kita simpulkan bersama-sama tentang materi yang sudah kita pelajari tentang operator aritmatika dan logika dalam bahasa pemrograman. Yang pertama itu apa? Operator aritmatika. Operator aritmatika itu berkaitan dengan operator yang biasa kita gunakan dalam baik itu penjumlahan, pengurangan, perkalian maupun pembagian. Kemudian operator logika. Operator logika itu menggunakan logika AND, logika OR, dan logika NOT. Selanjutnya operator pembanding itu tandanya, simbolnya itu tanda besar dari, lebih kecil dari, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, kemudian tanda sama dengan, selanjutnya tidak sama dengan. Ya, itu materi kita hari ini. Kemudian untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang struktur kontrol percabangan. Silakan Anda cari di internet bahan untuk materi tersebut. Sebelum kita tutup materi pembelajaran kita hari ini, silahkan terlebih dahulu Anda berdoa pada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Siap, syukur mulai. Amin.